Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Profesor Dr. Haji Sujiyo Pramono DEA Apoteker, matur suwun Prof sudah berkenan untuk bisa hadir kembali di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ki Ati. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Zomiyah Ngadem Ki Ati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi Ngadem Ki Ati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ki Ati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tadarus kita di pagi hari ini adalah membaca surat Al-Baqarah, ya. Ayatnya dari 75 sampai ke 88. Sampai ke 88. Sampun? Sudah semua? Kalau sudah bisa kita mulai, ya. Kita tadarus bersama. Jang Wisnu, monggo Jang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya mereka sendiri, kemudian mereka berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan di dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang sangat berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang memberi kehidupan dengan mereka itulah orang-orang yang memberi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dari mereka, tidak akan ditolong. Sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus.
Mengapa setiap Rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih Jeng Wisnu dan Om Mineng yang sudah mimpin tadarus pagi hari ini. Untuk selanjutnya, monggo Prof. Waktu kami persilakan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon saya share screen supaya lebih jelas. Share screen. Saya besarkan. Bawah kanan, Prof. Nggak kelihatan ini. Oh iya. Bentar, ini saya akan baca. Ini kurang besar. Besar di sini. Bukan. Nggak ketemu. Oh, lah ketutupan ini. Bentar. Nah, ini kelihatan sekarang. Oke, baik. Sudah kelihatan, ya? Sampun, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pagi hari ini akan bersama-sama kita istilahnya lihat diri kita masing-masing untuk sesuatu yang walaupun Bapak Ibu sekalian belum setua saya, namun sudah katakanlah mulai harus siap-siap untuk apa? Untuk katakanlah melihat masa depan kita. Kita masih punya dua alam yang lain, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Saya mulai dari sesuatu yang sangat berharga. Ini nutupi ya. Ketutupan enggak ya? Enggak kok, jelas kok. Ya, bisa terbaca semua ya. Oke. Jelas kan, Prof. Ya, oke, baik. Jadi suatu hadis sahih riwayat Bukhari, nomornya 1237. Ini saya bacakan riwayatnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku utusan dari Rabbku, yaitu malaikat Jibril. Lalu ia memberi kabar kepadaku, atau tepatnya memberi kabar gembira kepadaku, bahwasanya barang siapa di antara umatku yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Aku bertanya, Abu Dzar ini, meskipun orang tersebut berzina dan mencuri, wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, meskipun orang itu berzina dan mencuri. Loh, kok gampang banget orang masuk surga? Sudah berzina, sudah mencuri, kok disebutkan asal tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga.
Nanti dulu kita lihat hadis yang lain. Ini sesuatu yang dari hadis sahih juga dari Ibnu Hibban, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarilah, tuntunlah orang-orang yang hampir meninggal atau mati dengan bacaan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang perkataannya yang akhir perkataannya la ilaha illallah pada waktu mau meninggal, maka pada suatu saat ia akan masuk surga. Meski sebelumnya harus menjalani berbagai siksaan lebih dahulu. Ini yang harus kita sikapi. Jadi tadi mencuri, berzina, ya tetap masuk surga, tetapi mencuri dan berzinanya juga harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu. Ini yang harus tekankan pada diri kita, sehingga memang masuk surga, tetapi sebelumnya harus dicuci lebih dulu, istilahnya seperti itu. Inilah dua hadis ini tidak bisa dipisahkan, ya, karena apa? Saling mengkait. Nah, oleh sebab itulah maka ini yang tadi kita tadaruskan, yaitu apa? Tadi itu tentang orang-orang Yahudi yang katakanlah menulis kitabnya sendiri, artinya bukan Taurat asli, ditulis sendiri, terus kemudian mengatakan apa? Liyashtaru bi samanan qalila, untuk apa? Sesuatu yang kecil sesungguhnya, yaitu apa? Mengatakan yaitu bahwa ini adalah dari Allah. Dia mengubah-ubah Taurat atau malah mungkin menciptakan Taurat sendiri, ayat-ayatnya, kemudian mengatakan ini dari Allah. Itu dilaknat betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang Yahudi itu merasa bahwa mereka itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an, tapi ini dibatasi pada waktu masa Nabi Musa alaihissalam, disebutkan yaitu apa? Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku karuniakan engkau suatu keutamaan di atas segala alam, begitu. Tapi dulu pada waktu zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau yang sekarang yang dimuliakan Allah adalah orang yang paling takwa. Tidak mana-mana, tetapi yang paling takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi itu yang mengubah-ubah kitab Taurat itu merasa diistimewakan oleh Allah. Kemudian apa? Mereka mengatakan di sini, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Ini ayat yang 80 tadi dari surat Al-Baqarah yang kita tadaruskan. Dan qalu, mereka berkata, lan tamassanan naru, tidak akan menyentuh kami neraka itu. Nah, jadi apa? Neraka tidak akan menyentuh kami, mereka mengatakan gitu. Illa, kecuali mereka merasa akan disentuh api neraka, tetapi mengatakan illa, kecuali ayyamam ma'dudah, beberapa hari saja. Masya Allah, masuk neraka hanya beberapa hari, padahal satu hari di neraka itu ekivalen dengan, ada hadis yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan 1.000 tahun, pokoknya lama sekali. Aku nantang-nantang masuk ke neraka. Itu yang oleh agama kita tidak diperkenankan untuk kita itu nantang-nantang neraka. Karena apa? Yang namanya neraka itu siksaan paling ringannya adalah orang diminta untuk berdiri, katakanlah dengan sandal, satu sandal begitu ya, kemudian berdiri di atas bara api yang bukan hanya kakinya yang melepuh, bukan hanya kakinya yang panas, tapi otaknya sampai mendidih. Masya Allah, itu adalah siksaan teringan yang ada di neraka nantinya. Itu sebabnya kita betul-betul mohon pada Allah, jangan sampai menyentuh neraka sama sekali, jangan sampai nantang-nantang seperti orang Yahudi ini. Nah, ini yang mungkin perlu untuk kita tekankan lah. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyentuh neraka itu? Jelas sekali kita melihat pada hadis riwayat Tirmizi ini, yaitu apa? Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, jadi ini hadis qudsi, hei anak Adam, selama engkau katakan apa
istilahnya itu mengharap ya kepadaku, maka akan aku ampuni. Nah, selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, maka akan aku ampuni apa yang telah engkau perbuat. Itu dosa-dosamu akan aku ampuni, dan tidak aku hiraukan betapa besar dosamu. Hei anak Adam, andaikan dosamu telah memuncak ke langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, maka aku ampunkan bagimu. Hei anak Adam, kalau katakanlah engkau datang, maaf ini banyak kesalahannya, datangmu yang bukan dating, kepadaku dengan membawa dosa sepenuh katakanlah wadah-wadah yang ada di bumi ini, tempat atau wadah di bumi ini, kemudian kamu bertemu denganku tidak menyebutkan aku dengan sesuatu pun, niscaya semua wadah itu aku isi dengan pengampunan. Artinya apa? Allah membuka luas sekali ampunannya kepada manusia ini yang mau untuk minta ampun. Nah, ini yang perlu. Kalau tidak mau minta ampun, ya tidak akan diampuni orang tidak minta. Oleh sebab itulah maka kita selalu dituntutkan untuk apa? Untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar tadi itu tidak ngicipi neraka sama sekali. Ya, kalau kita melihat apa namanya di Ali Imran ayat 133 itu sangat jelas sekali, yang sering kemukakan oleh para dai, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Itu al-duha samawati wal ardh lil muttaqin. Jadi wa itu dan sari'u, bersegeralah, tidak usah ditunda-tunda, ila kepada maghfiratin, maghfirah, ampunan, min dari rabbikum, Rabbmu, wa dan jannah, surga. Jadi ini jelas sekali didekatkan betul-betul antara maghfirah, ampunan Allah, dengan surga. Kenapa? Karena memang konsekuensi logis dari orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ngicipi neraka, kemudian dia mestinya kalau tidak ngicipi neraka kemana? Surga. Jadi jelas sekali syaratnya adalah apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya lah maka kita dituntutkan untuk sering-sering melihat apakah kita memang banyak dosa dan sebagainya, kita mohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa sehari semalam itu beliau lebih dari 70 kali memohon ampun kepada Allah. Nah, kita ini paling tidak yang dituntutkan Rasulullah SAW, kalau kita mau untuk katakanlah melakukan zikir pagi dan petang, itu paling tidak 100 kali kita itu astagfirullah wa bihamdi, astagfirullah, astagfirullah, itu terus gitu kita mohon ampun kepada Allah, dituntutkan 100 kali itu sudah katakanlah paling tidak itu kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, walaupun Rasulullah itu sudah dijamin tidak akan masuk neraka, tetapi beliau tetap beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, kita dituntutkan untuk selalu terus-menerus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang katakanlah kita sudah melaksanakan ini beberapa bulan yang lalu, yaitu apa? Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman gitu dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang diminta gitu, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ini Ramadan kemarin. Insya Allah ya, moga-moga Allah betul-betul memberikan kita apa yang kita minta di bulan Ramadan kemarin. Bukan hanya puasanya, tetapi juga nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa qiyam, artinya apa? Mendirikan sholat di bulan Ramadan karena imannya, sholatul lail terutama, pada Allah dan hanya mengharapkan ridhonya, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Ramadan kemarin, Hari Raya Idul Fitri, sampai sekarang, ini sudah katakanlah 1 bulan lebih, ya, itu apa namanya, sekarang sudah masuk Zulhijjah, bahkan ya Dzulqa'dah sudah kita lewati. Siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa dari 1,5 bulan lebih ini bersih betul-betul, tidak pernah emosional, tidak pernah ngapusi sedikit pun walaupun pada nggak tahu anak apa istri atau siapa begitu ya, betul-betul tidak mengambil yang bukan hak
kita walaupun itu sekedar waktu di kantor atau apa dan sebagainya, itu sulit sekali untuk bisa bersih betul-betul. Ya, ini nih apa namanya kita menyadari itu sebabnya ya kita dituntunkan untuk apa? Tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kan kemarin Ramadan ya, sudah tarawih dan sebagainya, bahkan mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Oleh sebab itu sekarang yang kita hadapi, saya secara praktis ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyadari, mungkin sudah banyak yang melaksanakan, tapi menyadari apa atau yang kita baca ini untuk apa gitu ya, itu mungkin tidak terlalu banyak yang menyadari itu. Yang pertama adalah kalau kita mendengar azan, diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan tatkala mendengar azan asyhadu alla ilaha illallah, itu dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina, maka dia diampuni dosanya. Atau kita membaca doa sesudah azan itu yang sangat terkenal sekali, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya, maka Allah akan memberikan ampunan. Itu sebabnya azan ampunan, mestinya kita arahnya ke sana. Kita mengucapkan sesuatu doa sudah azan itu untuk apa? Atau menyimak azan itu bukan untuk katakanlah amal-amal biasa, tapi untuk ampunan Allah kepada kita. Ini yang harus kita tekankan setiap kali kita mendengar 5 kali paling tidak itu mendengarkan azan seperti itu. Yang kedua adalah wudhu. Rasulullah SAW bersabda, ini di Sahih Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berwudhu untuk mengerjakan sholat, ya, kemudian menyempurnakan wudhu itu, apa yang maksud menyempurnakan? Yaitu sampai dia tidak lupa untuk menyiangi jari-jari kakinya. Karena apa? Jari-jari kaki itu seringkali kalau wudhunya terlalu cepat tidak kena air, wudhunya tidak sah. Itu sebabnya ini yang harus hati-hati. Menyiangi jari-jari kaki itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, oleh sebab itu ini namanya menyempurnakan wudhu kita. Kemudian ia pergi untuk sholat yang telah diwajibkan, kemudian sholat bersama orang-orang atau berjamaah di masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya. Yang menjadi polemik seringkali, bahkan tetesan-tetesan air wudhu itu memberikan suatu sumber pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak berarti kalau orang wudhu, terutama yang putri, kok tidak boleh dilap, itu tidak benar ya. Kalau tidak dilap malah tetes-tetes, mukenonya basah malah jamur itu nanti ya. Tidak, itu walaupun dilap tetap akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wudhu. Berikutnya itu adalah langkah kita ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, maka satu dari dari antara kedua langkahnya itu menghapus satu kesalahan. Setiap kali dihapus kita kesalahan kita, dihapus terus oleh Allah SWT. Dan satunya lagi mengangkat orang itu 1 derajat. Jadi terus kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama apa? Derajat untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu derajat yang kita cari. Jadi apa? Langkah-langkah kita ke masjid ini memang perlu. Dan sekali lagi salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Karena sholat wajib itu letaknya di masjid. Inilah gerakan kembali ke masjid ini mesti harus kita gaungkan. Ya. Walaupun ini hadis ini kepada istilahnya para Muslim, artinya laki-laki Muslim, ya, itu yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga kita ditunjukkan untuk terus memakmurkan masjid. Perempuan boleh sholat di rumah, tetapi kalau
wanita itu akan ke masjid, maka tidak boleh dihalangi. Jadi hadisnya mengatakan seperti itu. Oleh sebab itulah maka sekali lagi disebutkan seutama-utamanya sholat adalah di rumah kecuali sholat wajib gitu. Artinya apa? Kita tetap sholat wajib di masjid, tetapi hadis yang lain mengatakan hendaklah rumahmu itu kamu hiasi dengan sholat, karena itu akan menjadi cahaya untuk rumahmu itu. Jadi supaya rumah kita mendapatkan cahaya, sholat sunat kita yang baik itu sesungguhnya di rumah. Namun tidak seluruhnya. Ya. Rasulullah SAW itu sholat sunat fajar yang selalu di rumah. Kemudian juga sholat sunat ba'diyah maghrib. Itu Rasulullah kerapnya, walaupun tidak selalu, tapi kerapnya itu ada di rumah beliau. Nah ini yang perlu untuk kalau pas duhur misalnya saja pas panas-panas begitu, nah kita kalau ke rumah malah kepanasan kemudian nanti malah tidak khusyuk sholatnya, enggak apa-apa kita itu sholat di masjid. Tapi kalau maghrib itu kan ba'da maghrib itu yang utama adalah sholatnya di rumah, kecuali kalau sesudah maghrib ada pengajian dan sebagainya, itu beda. Ya. Ini sesuatu yang mungkin bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Ini adalah apa? Langkah ke masjid. Kemudian yang berikutnya adalah sholat itu sendiri. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan ia berkata, wahai Rasulullah, aku berdosa, maka hukumlah saya dengan hukum syar'i. Saat itu datanglah sholat, maka orang itu sholat bersama Rasulullah SAW. Tatkala selesai sholat, ia berkata, wahai Rasulullah, saya tertimpa dosa, maka hukumlah saya, hukumlah aku dengan apa? Kitabullah, dengan Al-Quran. Beliau bersabda Rasulullah SAW, apakah engkau tadi mengerjakan sholat bersama kami? Dia menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau Rasul bersabda, dia Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Dengan sholat itu maka Allah akan mengampuni dosa yang tadi dia sudah mengungkapkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang berharga itu adalah dia sudah mampu untuk mengungkapkan dosanya itu, tidak tahu dosanya apa, ya, tapi dia sudah mampu pasrah diri kepada Rasulullah SAW untuk dihukum, maka Rasulullah mengatakan dengan sholat tadi akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tetap masih sholat, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut pendapat kalian kalau di depan pintu salah seorang kalian terdapat sungai, lalu kalian mandi di sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tetap ada sesuatu kotoran darinya, tetap melekat kotoran darinya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa lagi sesuatu pun. Beliau Rasulullah SAW bersabda, demikian pula seperti sholat kita 5 waktu. Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sholat itu. Masya Allah, ini suatu harapan kita yang mau untuk secara tertib melaksanakan sholat secara sempurna. Akan diampuni dosa-dosa kita. Nah, kemudian ini yang seringkali kita hanya zikir saja, tapi sungguhnya di situ kita dituntunkan untuk betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca tasbih setelah sholat wajib sebanyak 33 kali, takbir 33 kali, dan kemudian tahmid 33 kali, kemudian dia tutup menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Luar biasa sekali Allah cintanya kepada kita sebagai umat yang beriman ini dan yang melaksanakan rukun Islam secara baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diampuni dosa-dosanya. Ini yang harapan kita. Kemudian juga rukun Islam itu sendiri dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja ya yang menemui Allah sedang dia tidak menyentuhkannya dengan suatu apapun, dia sholat 5 waktu dan dia juga puasa Ramadan, maka dia diampuni dosa-dosanya. Ya, dan katakanlah si Mu'adz ini kepada Rasulullah itu mengatakan, tidakkah aku kabarkan kepada mereka, wahai Rasulullah, berita penting ini, berita ini? Beliau bersabda, Rasulullah, tidak usah,
biarkan mereka itu beramal, begitu kata Rasul. Tapi intinya adalah apa? Kalau kita mau untuk melaksanakan rukun Islam secara baik, maka akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kemudian ini apa namanya, saya cuplikkan dari surat Ali Imran ya, mulai dari ayat ke 13, 14 dan seterusnya itu ya, yang ini sangat terkenal sekali. Yuyinalinasi hubus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada aneka kesenangan, yaitu apa? Pada wanita, anak-anak, harta benda yang banyak, yang bertimbun, yang tidak terhingga banyaknya, berupa emas, perak, kuda pilihan, kalau sekarang ya mobil begitu, dengan binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, ini diberikan kepada Allah, itu sebenarnya adalah perhiasan dunia. Sehingga apa? Katakanlah Allah SWT mengatakan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maka maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu, yaitu apa? Perhiasan dunia. Lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum taharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Kemudian apa disebutkan, yaitu apa yang lebih baik dari perhiasan dunia itu, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ini jelas sekali untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Ini yaitu orang-orang yang yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang yang berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ini doa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang bertakwa yang disebutkan pada ayat berikutnya. Siapa itu orang yang bertakwa? Mari kita lihat. As-sabirina, orang-orang yang sabar. Was-shadiqina, orang-orang yang selalu mencari kebenaran yang benar. Wal qanitina, orang yang selalu taat di dalam menjalankan agamanya. Wa mufiqina, dan orang yang suka berinfak pada waktu sempit maupun pada waktu lapang. Kemudian apa? Ini yang nomor 3, yang terakhir ini penting sekali. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhir malam. Di terjemahan yang lain disebutkan bil ashar, itu adalah pada waktu sahur, karena sahur itu memang pada akhir malam menjelang subuh. Oleh sebab itu jangan dilupakan, kalau kita ingin mempunyai sifat orang yang bertakwa, salah satunya adalah selalu mohon ampun kepada Allah pada waktu apa? Sahur, artinya apa? Menjelang sholat subuh. Ini apa namanya penting. Walaupun kita sudah bangun tapi belum adzan subuh, itu adalah waktu sahur masih, ya, atau sebelumnya, maka kita diminta untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Al-Qur'an surat Ali Imran yang sangat jelas sekali. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah petunjuk-petunjuk kepada sesuatu yang kita bisa melaksanakannya dengan ini adalah sesuatu praktis yang setiap hari, ya, yang setiap hari bisa kita lakukan, yang itu adalah mengundang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silahkan nanti kita berdiskusi. Saya kembalikan dulu kepada Pak Dut.
Dudi. Monggo Pak Dudi. Monggo silakan. Saya Nah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Prof. Pramono atas tausiahnya. Bagus banget ini. Cuma masalahnya kok sebentar Ustaz. Ini sudah jam berapa sekarang? Baru 6:30 ini Ustaz. Saya 6:30 nanti ke NTT, Pak. Ada apa? Webinar PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Hanya asisten-asisten apoteker punya webinar internasional. Nah, saya diundang untuk bicara di sana. Nah, itu jam 7 mestinya. Oleh sebab itu saya tidak berani banyak-banyak di sini, nanti telat saya nanti. Monggo langsung saja kita tawarkan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan, Ji. Saya Om Dudi. Ji, monggo, Jeng Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Pak Ustadz Pramono. Dari penjelasan Bapak tadi, pertama-tama alhamdulillah Bapak sudah memberikan tausiah kepada kami. Kemudian ada yang saya belum paham terkait penjelasan Bapak tadi. Yang pertama terkait dengan kesenangan dunia, misalnya anak-anak, perempuan, tanah segala macam. Kemudian itu diversuskan dengan ada yang lebih baik, yaitu pahala kita di surga begitu, Pak. Nah, itu bagaimana cara kita memanagenya, Pak? Apakah kita sama sekali tidak boleh yang kesenangan dunia, kan kita berharap yang di akhirat, atau sebenarnya dua-duanya itu boleh, tetapi harus porsinya bagaimana begitu, Pak? Terima kasih, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ini sesuatu pertanyaan yang mesti ada pada diri orang-orang yang di antara kita. Ya, itu sangat jelas sekali. Maka jelas kita tidak boleh menyepelekan kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat, ya, itu masa depan kita itu ada dua. Masa depan kita di dunia dan masa depan kita di akhirat. Nah, di alam barzah dan alam akhirat mestinya. Nah, apa yang ada di dunia ini kita diminta untuk apa? Sebanyak-banyak karena kita mencari. Sebanyak-banyaknya kita mencari untuk apa? Untuk kehidupan akhirat kita. Artinya, kalau kita kemudian tadi suka dengan katakanlah kesenangan dunia, itu diperbolehkan. Tetapi tidak boleh kemudian kita berlebih-lebihan sehingga melalaikan akhirat kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, keduniaan yang sudah kita dapatkan ini itu sebaiknya dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah kita mendapatkan akhirat. Misalnya saja tadi ada kuda pilihan atau mobil, ya, jangan sampai hanya untuk tamasya saja terus, tapi mestinya untuk menghadiri pengajian sana, menghadiri pengajian sini. Insya Allah roda-roda mobil itu nanti akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Jadi istilahnya itu mencarinya itu dengan baik kehidupan dunia itu, tetapi juga untuk menjadi bekal kita supaya memperlancar sesuatu yang mengarah ke akhirat kita. Nah, sehingga apa? Kalau kita ini bisa memanage, ya ini yang salahnya, memanage dengan baik ya kesenangan kita di dunia ini, insya Allah akan dituntun oleh Allah menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik itu tadi itu, yaitu apa? Tidak hanya kepentingan kita di dunia, namun yang lebih mulia itu adalah seperti dalam surat Ad-Duha kan juga begitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walaupun tadi itu kita tidak boleh kemudian tidak mencari dunia, karena kalau kita bisa mencari dunia dengan baik, insya Allah kita punya harta, kita bisa bersedekah, kita bisa memberi bantuan ke masjid dan sebagainya. Itu adalah untuk akhirat. Ini yang paling baik itu adalah seperti itu, untuk menghubungkan tadi antara kesenangan dunia dengan akhirat yang berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dituntunkan kita ini supaya apa? Istiqomah untuk mencari sempurnaan dari apa yang kita dapatkan di dunia untuk akhirat tadi itu.
Demikian Ibu, saya kira itu penjelasannya. Oke, matur nuwun Pak Ustadz, ya bisa diterima nggih. Enggak. Selanjutnya kalau ada, Boleh sharing. berarti ke masjid naik mobil boleh ya Ustaz? Oh boleh, saya naik Honda itu. Naik sepeda motor. Karena Cuma kalau malah malu sendiri. ya, Geleng kayak gitu. jelas kalau kita jalan kaki pahalanya lebih banyak. Tetapi kalau saya jalan kaki itu lambat, telat terus gitulah. Jadi apa? Untuk nyambung saja gitu ya. Jadi pesan bapak saya dulu di Purworejo, duwe kendaraan ki nggo nyambung laku, istilahnya begitu ya. Nyambung laku, bukan untuk apa-apa tapi untuk nyambung. Itulah yang berkah saya kira. Monggo yang lain apabila ada yang. Monggo selanjutnya. Boleh sharing Om Dodi? Monggo Jen. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Profesor Pramono. Alhamdulillah ini kalau tidak salah tadi beberapa yang penghapus dosa ya, Pak Ustadz ya. Pertama istighfar, kedua puasa, berwudu yang sempurna, sholat, kemudian melangkah ke masjid, kemudian berzikir, yang ketujuh itu melaksanakan rukun-rukun Islam ya Ustadz ya. Mungkin untuk perbandingan sharing aja Ustadz. Ada beberapa yang saya pernah terima Ustadz. Ternyata itu ada doa yang kita sepele itu ternyata juga penghapus dosa itu. Misalnya lagi doa masuk pasar, ada doanya kan Ustadz ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Kemudian mengucapkan amin ketika Al-Fatihah itu ternyata ada juga catatan dia penghapus dosa. Kemudian yang tadi rukun Islam tadi haji dan umroh, itu mungkin yang sedikit tambahan yang bisa pernah saya terima itu Ustaz. Boleh. Saya setuju ya Ibu. Memang itu salah satunya sumber dari penghapus dosa juga ya. Tapi itu dasarnya itu adalah pada doa-doa atau apa yang kita lakukan yang didoakan oleh malaikat. Jadi hadisnya itu bunyinya adalah barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, nah itu artinya apa, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ini pengalaman saya nih, mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Pada waktu saya diundang Badan POM untuk rapat dulu waktu sudah lama sekali, artinya tidak ada pandemi, itu rapatnya tidak di Badan POM Jakarta tapi ngungsi ke Cisarua di arah ke puncak sana. Nah, kemudian pada waktu itu hari Jumat gitu ya. Nah, itu saya Jumatan di Cisarua sana. Nah, itu aneh sekali. Aminnya itu bisa sampai ambal 2 kali. Kenapa? Karena Cisarua itu jalan ke puncak, banyak orang yang mampir di masjid itu, ya, entah dari Jakarta, entah dari Bandung dan sebagainya. Nah, kemudian apa? Imamnya itu membaca Al-Fatihah sampai kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, mestinya sesudah waladhdallin itu kemudian apa? Amin. Orang-orang yang biasa dari Jakarta dan sebagainya langsung amin. Tapi aneh sekali orang-orang di situ belum amin. Kenapa? Karena menunggu imamnya itu membaca Rabbik firli wali walidaya baru amin. Itu terjadi sungguh-sungguh, saya merasakan di Cisarua itu. Loh, kenapa kok orang-orang yang sudah terbiasa dengan imamnya itu menunggu Rabbik firli wali walidaya? Karena dalilnya adalah ini kan sedang sholat, kita akan diberi makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi mumpung Al-Fatihah, maka kemudian apa, disesali dengan apa, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Sebelum amin maka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Rabbik firli wali walidaya. Kedengaran keras itu suaranya siapa, imamnya itu. Sehingga baru sudah Rabbik firli waladhdallin itu, kemudian Rabbik firli wali walidaya baru amin. Padahal orang-orang yang tidak dari situ sudah amin lebih dulu gitu. Nah, dalilnya sangat bagus sekali itu, yaitu apa, mumpung sedang Al-Fatihah, kemudian apa, sedang makbulnya doa kita berdoa untuk siapa? Untuk ampunan Allah dan ampunan Allah kepada
wali-wali daya, Bapak Ibu kita. Kulihatnya kan bagus sekali. Tapi apakah Rasulullah menuntunkan seperti itu? No way. Tidak. Ini masalahnya. Tidak ada tuntunan bahwa sebelum amin itu kemudian Rabbi firli wali daya. Tidak ada. Sesudah waladolin ya mestinya amin begitu. Inilah sesuatu yang harus kita terapkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang mungkin perlu untuk kita lihat, sehingga hadisnya tadi sangat jelas, yaitu orang yang aminnya itu bersama amin para malaikat. Nanti kalau sudah selesai didoakan oleh para malaikat. Itu asli hadisnya seperti itu, apa yang tadi disebutkan oleh Ibu tadi. Itu sangat betul sekali Ibu. Ya, oleh sebab itu terima kasih tadi tambahannya. Insya Allah ya kapan-kapan suatu saat kalau pas saya, tapi jangan terlalu kerap nanti bosan. Saya memberikan terutama ada itu di YouTube ya, doa orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, termasuk salah satunya itu tadi yang disebutkan oleh Ibu tadi. Gitu. Terima kasih penjelasan saya. Ada satu lagi Pak Ustadz, ya. Untuk tentang kartu di toko. Nah, tadi kan kalau kita ini pasti kita dibakar dulu di api neraka ya Ustadz ya. Nah, tapi ternyata tuh ada hadisnya dari Ibnu Majah ini Ustadz. Rahmatnya Allah atau ampunan Allah itu sangat luas ya Pak Ustadz ya. Sangat luas. Itu sehingga ketika ada timbangan begitu banyak kesalahan, tapi kemudian kalah dengan beratnya satu kartu syahadat itu ya. Ini kan sesuatu hal yang kita sendiri tidak bisa mengukurnya ya, rahmat ampunannya Allah itu ya di hari kiamat. Dia tidak terbakar, masuk ke dalam surga dengan satu kartu tadi, kartu tauhid ya, syahadat. Seberat apa itu ya amalan kita itu untuk bisa menguatkan kartu syahadat itu ya Ustaz ya besok di akhir kiamat? Ada nggak tuntunannya Ustaz? Kalau kita melihat itu jelas sekali syahadat itu setara searah dengan apa yang tadi saya sebutkan, yaitu syahadat itu kan mentauhidkan Allah. Sama sekali tidak boleh menyekutukan Allah. Kita bersaksi betul-betul bahwa yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu modal kita yang paling utama. Karena apa? Jangan sampai kita menggerus istilahnya syahadat kita itu. Itu yang akan menolong kita nanti, timbangannya itu sangat berat sekali untuk menambah kebajikan kita, sehingga kita tidak usah ngicipin neraka tadi itu. Ya, namun hati-hati, karena apa? Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sedikit begitu. Masya Allah. Nah, ini akan menggugurkan syahadat kita itu. Ya. Sehingga Islam itu bukan hanya iman dengan syahadat itu, tapi iman Islam itu katakanlah betul-betul iman yang ada dalam diri kita, disebutkan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah ucapan tadi syahadat tadi itu yang ada di dalam lisan, tetapi wa amalun, ya, mengikrarkan yang ada dalam hati itu qaulun, tetapi wa amalun, amal perbuatan. Kalau kita sudah bersyahadat, itu akan memberatkan timbangan kita, kebajikan yang luar biasa hingga tidak disentuh neraka. Tetapi kalau amal-amal kita di dunia ini menjurus kepada sesuatu yang malah bertentangan dengan syahadat itu, ini yang harus kita renungkan supaya kita tidak menggerus sendiri syahadat yang sudah diberikan oleh Allah sebagai modal kita yang luar biasa nanti di hari akhir pada saat mizan, yaitu timbangan kita itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu saya kira. Matur nuwun Ustaz. Alhamdulillah. Monggo, yang selanjutnya ingin bertanya. Saya Om Dudi. Ya, monggo Mbak Anin. Iya, Ustadz, badingan perso. Kalau tadi Ustadz Andiko di salah satu slide itu kan ada yang merasa bersalah, kemudian sholat bersama Rasulullah. Terus Rasulullah yang ngendiko bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Betul. Nah, kalau sekarang kita ini Ustadz ini udah nggak bersama Rasulullah,
Ya. Gimana kita tahu kalau kita sudah diampuni sama Allah itu? Betul. Ya, itu sudah sangat banyak sekali apa istilahnya itu hadis maupun di dalam Al-Qur'an yang disebutkan bahwa kalau kita itu taubatan nasuha, betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa kita. Apapun dosa itu, asal katakanlah tidak menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah itu harus betul-betul taubatan nasuhannya itu sangat serius sekali, ya, tidak main-main, ya. Tetapi apa namanya, dosa-dosa yang kita lakukan itu insya Allah akan diampuni Allah kalau kita itu taubatan nasuha, yaitu apa, merasa menyesal atas perbuatan dosa kita, ya. Menyesal saya kok berbuat seperti ini. Yang kedua, beristighfar kepada Allah, mohon ampun betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Kemudian yang keempat, ditututi atau diikuti dengan amal-amal kebajikan, karena amal-amal kebajikan itu akan bisa menghapus dosa juga. Nah, ini amal kejelekan itu kan bisa dihapus dengan amal-amal kebaikan itu. Nah, inilah 4 hal. Jadi sekali lagi, asal kita itu betul-betul menyesali perbuatan kita, kemudian beristighfar kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan diikuti dengan perbuatan yang baik, kita yakin Allah itu memberikan ampunan kepada kita. Itu saja. Karena kita tidak sedang berada di zaman Rasulullah SAW, maka yang kita pegang apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu saja. Ini. Iya, iya Ustaz, mantul sembahyang. Alhamdulillah. Monggo selanjutnya. Kalau belum ada, saya yang bertanya boleh, Ustaz? Boleh. Saya beberapa waktu yang lalu itu dengar pengajiannya Gus Baha. Gus Baha itu kan kalau ingin diampuni dosa-dosanya manusia itu gampang. Beristighfarlah pada waktu malam, khususnya sekitar jam 3 malam. Kok dia cuma menganjurkan untuk banyak beristighfar saja ya, Ustaz? Ya, baik. Karena kan dengan nggak doa-doa yang lain gitu loh. Ya, nah, beristighfar itu kan istilahnya adalah intinya kan mohon ampun sesungguhnya kan. Nah, doa-doa yang lain itu arahnya juga supaya mendapatkan ampunan. Nah, sesungguhnya apa namanya istilahnya istighfar itu memang arahnya ke sana tujuannya, sehingga Gus Baha itu langsung menuju ke apa yang menjadi intinya begitu. Namun sesungguhnya tadi itu saya katakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah mengikrarkan apa yang ada dalam hati, kemudian dengan amal-amal perbuatan. Nah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, itu sebabnya maka ada tetangga saya yang tidak mau sholat, tidak mau puasa dan sebagainya. Yang penting wong niku rak mboten istilahnya itu saya kalian sesami nipun, ya, hanya gitu. Ya, jadi dia itu ya mungkin kejawen ya. Artinya apa? Pokoknya asal saya tidak menyakiti orang lain, saya baik dengan orang lain, sudah itu saja. Dia merasa begitu. Kalau menurut Islam tidak. Karena kita di dunia ini dituntutkan untuk apa? Beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Tidak hanya sekedar menjaga tidak menyakiti orang, berbuat baik dengan baik itu, tetapi juga ibadahnya itu dihilangkan. Nah, oleh sebab itulah maka harus komplit mestinya. Nah, sehingga ya itu tadi Bos Bahanya mengambil yang intinya saja lebih dulu. Ya, itu sudah sangat jelas. Salah satunya kan itu juga antara sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi, ke dunia untuk apa? Untuk menyapa orang-orang yang mau untuk mohon ampun kepadanya. Nah, itu tidak hanya jam 3, tapi tadi itu menglewang sepertiga malam, bahkan ada hadis yang menyebutkan tengah malam sampai kepada menjelang subuhnya pada waktu sahur. Itu Allah akan melihat itu. Ya, terus gitu sehingga kita akan bisa mengambil waktu itu dengan sebaik-baiknya.
Tapi juga saya setuju dengan Pak Budi, tidak hanya itu, tetapi doa-doa yang lain, zikir sudah sholat dan sebagainya, tadi yang saya sampaikan, itu mengundang ampunan Allah SWT. Demikian Pak Budi. Ustaz. Monggo satu pertanyaan lagi sebelum jam 7 Ustaz mau ada acara lain. Sudah kelihatannya. Sudah tidak ada? Izin Om. Oh, monggo. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Izin bertanya. Tadi bahwasannya resiko atau hukuman atau sanksi menyekutukan Allah itu kan memang sangat berat gitu ya. Nah, naudzubillah min dzalik, kalau memang menuhankan objek lain, insya Allah enggak lah. Nah, cuma kami pernah mendapatkan kajian gitu, bahwasanya ada persepsi-persepsi bahwa menuhankan itu bisa juga dengan implementasi, misalnya kan kita memang ibadah kepada Allah tuh misalnya dengan ibadah sholat gitu ya. Nah, ketika ada panggilan sholat gitu, kita masih ada rapat misalnya, terus ada pertemuan tertentu, tapi kita belum mendahulukan ibadahnya, itu apakah sudah bisa dipersepsikan menjadi menyekutukan begitu? Itu mohon arahan penjelasannya. Paham pertanyaannya. Jadi Allah SWT itu dalam surat At-Taghabun, itu silakan nanti dibuka, jelas mengatakan ya, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Sehingga apa? Allah tidak akan memberikan beban kepada kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, kemudian tadi misalnya saja kok ada tamu, ya, kemudian pas waktu sholat, dilihat dulu tamunya. Kalau tamunya mau diajak ke masjid ya alhamdulillah. Tapi kalau tamunya misalnya dari Jakarta datang jauh-jauh kemudian akan menemui kita, kok pas nabrak begitu ya, nabrak pas azan begitu lah, kemudian tamunya mungkin tidak tahu, bukan orang Islam atau bagaimana. Nah, kemudian masih ada, kita harus istilahnya menyediakan waktu untuk dia. Saya kok yakin Allah itu Maha Pengampun, tidak termasuk menyekutukan. Kenapa? Karena juga menghormati tamu itu merupakan sunnah Rasul. Nah, jadi menghormati tamu itu merupakan sunnah Rasul juga. Ya. Ini sesuatu yang mungkin perlu, seperti ya kemarin waktu kita kebetulan reuni alumni 71 farmasi UGM gitu ya. Itu pas Yaumul Bidnya itu Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Yaumul Bid yang bulan Juni itu ya, itu kemarin. Nah, kemudian Kemisnya itu diundang untuk apa? Ada seorang dari alumni itu yang mengundang kita untuk temu kangen begitu. Nah, mestinya di situ dengan diiming-imingi sesuatu yang makan siang gitu. Nah, kemudian sudah Yaumul Bid 3 hari, kemudian Kemisnya itu yang biasa Senin Kemis ya tidak usah puasa, enggak apa-apa. Kenapa? Puasa Kemis itu adalah sunnah Rasul. Tapi memenuhi undangan itu juga sunnah Rasul. Nah, sehingga seringkali terjadi seperti itu, Pak. Itu sebabnya Islam tidak terlalu saklek gitu ya. Insya Allah kalau kita tidak istilahnya merasa menyepelekan waktu sholat tadi, insya Allah akan diampuni Allah. Tidak termasuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang termasuk menyekutukan itu adalah kalau kebetulan saja seperti yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan dulu ya, sampai mengorbankan anaknya hanya untuk mencari pesugihan gitu ya, walaupun orangnya berjilbab, bapaknya pakai peci, tetapi sampai mencari pesugihan, jelas itu menyekutukan Allah, jelas itu ya. Tapi kalau seperti yang Bapak katakan tadi, tidak sampai dicap oleh Allah menyekutukan Allah. Demikian penjelasan saya. Matur nuwun Pak Ustadz. Alhamdulillah. Langsung kita baca resume ya Ustaz. Ya, cukup ya. Bismillah. Resume kita hari ini adalah
amalan-amalan penghapus dosa itu yang pertama, meninggal tanpa menyekutukan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, mendapatkan ampunan kepada Allah dengan cara harus mohon ampun kepada Allah setiap hari. Yang ketiga, yang berpuasa di bulan Ramadan dan hanya mengharap ridhonya Allah akan diampuni dosanya. Yang keempat, banyak membaca doa setelah mendengar azan. Kemudian yang kelima, menyempurnakan wudhu. Nah, ini banyak yang wudhunya masih begitu, Ustadz. Cuma kita mau bener itu kadang sungkan gitu loh. Ya. Yang keenam, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketujuh, sholat sebagai penghapus dosa. Kemudian yang kedelapan, membaca zikir setelah sholat. Dan yang kesembilan, melaksanakan rukun-rukun Islam. Orang yang bertakwa adalah orang yang sabar, benar, taat, suka berinfak, dan orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah. Itu Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Pengajian Jom Sabtu pagi pada hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Pramono yang sudah berkenan untuk kembali hadir di Jom Sabtu pagi. Ini adalah kali yang kedua beliau bisa rawuh. Matur nuwun, Profesor. Sebelum ditutup dengan doa, ini ada pengumuman insya Allah yang akan hadir di Jom kita Sabtu depan, yaitu tanggal 2 Juli 2022, ada Dr. Haji Khairul Ummah, STMT, dari ITB Bandung. Kemudian selanjutnya, zakat infak sedekah kita di bulan Juni ini ada 20.120.000. Kemudian saldo wakaf kita yang ada di rekening Adem Yati berjumlah 112.320.000 rupiah. Kemudian ada sedikit pengumuman, insya Allah di tanggal 9 Juli 2022 itu bertepatan dengan Idul Kurban, makanya kemarin saya sudah menawarkan ke teman-teman di Zoom ngaji, insya Allah akan kita pindah jadwalnya, yaitu di hari Jumat malam. Jadi malam takbiran, insya Allah kita akan mengadakan Zoom pengajian Ngadem Yati. Jadi harusnya di Sabtu pagi, karena Sabtu pagi itu adalah Idul Kurban, makanya kita ajukan menjadi ke tanggal, insya Allah di tanggal 8 di hari Jumat malamnya. Itu ya, nanti informasi selanjutnya seperti biasa akan saya share di grup. Oke. Begitu Ustadz, monggo sebelum dipimpin sebelum diakhiri yang dipimpin doa dulu, kita ambil foto dulu ya Ustadz. Oh monggo. Pak Cari, alhamdulillah pagi hari ini yang hadir ada 56. Alhamdulillah. Monggo. Foto Rumin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Monggo Ustaz. Nggih, monggo Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'malan shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Pramono atas kehadirannya di Zoom Sabtu pagi KTP. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Muhammad Dudi beserta teman-teman KTP. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dari kami. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Sabtu depan di jam yang sama. Itu nggih. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Nuwun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Studi. Mbak Yunita, Mbak Mbak Yati, Mbak